Ustadz Abdul Somad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya sholat satu kampung masjidnya dua? Kalau masjid yang satu itu cukup jumlah minimal sholat Jumat dan tidak ada unsur memecah belah umat, untuk syiar jaraknya jauh karena orang tak bisa ke masjid karena satu halangan, maka hukumnya mubah, boleh. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Hasan, Hasan punya adik namanya Sayyidina Husain. Kepalanya dipancung, dibawa ke Mesir. Di tempat kepalanya itu ada nama masjid, namanya Masjid Sayyidina Husain, karena ada kepala Husain di sana. Ini jalan, di samping jalan itu Masjid Al-Azhar Kairo, tempat kami belajar. Jaraknya cuma jalan, tapi jamaahnya penuh. Mendirikannya tidak ada unsur, karena untuk memecah belah umat. Syarat pertama, jumlah jamaahnya cukup menurut kadar sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i, jangan kurang dari 40 orang. Kurang dari 40 orang sholat Jumat tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kurang dari 40 orang setelah sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena kadar Nabi sholat Jumat pertama kali ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Madinah Kuba ke Madinah, yang sekarang Nabi sholat jumlahnya tak kurang dari 40 orang. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak ada unsur masjid dirar, masjid mudarat, memecah belah umat, kelahi lalu bangun masjid, maka bukan unsur ini. Lalu kemudian untuk syiar agama Allah, Allah suka kita bersatu padu, Allah suka berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Itu hukum asal tentang mendirikan masjid, surau langgar dan musola, dan pelaksanaan sholat Jumat di suatu kampung, suatu kota, suatu negeri. Dua, ada orang meminjam uang lalu kemudian memberikan jaminan kebun. Saya tak punya uang, lalu saya pinjam uang ke Pak Kades. Pak Kades, saya pinjam uang. Oke Ustadz Somad, ku pinjami kau uang, tapi aku kurang percaya dengan engkau Pak Ustadz. Apa jaminannya? Jaminannya ini sawahku 2 hektar. Saya kasihlah jaminan sawah 2 hektar. Namanya Sandra. Sandra. Hah? Sandra. Orang yang memberi pinjaman tersebut akan mengambil hasilnya. Sawah saya disandra sama Pak Kades. Lalu padinya dia yang mengambil. Matilah saya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pak Kades punya duit, meminjamkan duit, sawahku diambilnya pula. Maka dalam ajaran Islam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan, maka keuntungannya itu riba. Meminjamkan duit yang menjadikan jaminannya adalah sawah, padinya diambil, ditanam, keuntungannya itu riba. Jangan makan riba. Kenapa? 5 ancaman Allah bagi yang makan riba. Padinya kau makan. Tidak ada orang Simbur naik makan padi, yang ada makan. Mana ada orang Simbur naik makan beras, yang ada makan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkitnya makan macam orang
bangkit dari kerasukan setan. Pernah menengok orang kerasukan setan? Begitulah nanti di akhirat, karena makan riba. Yang kedua, sepiring nasi dari padi hasil dari pinjaman, riba. Sepiring nasi dimakan berubah menjadi setetes darah, setetes darah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, setetes darah masuk ke jantung, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi hitam, nasiyatin kazibatin khati'ah, otak jadi hitam gara-gara darah riba, darah haram. Yang keempat, berdoa pagi, petang, siang, malam, subuh, Allahumma hadina fi man hadait, zuhur, Rabbi firli wali walidayya, malam, Rabbana zalamna anfusana. Doanya tak dikabulkan Allah gara-gara apa? Mat'amu haram, gara-gara makan haram. Gara-gara makan haram. Lima. Oh, masih kuat suara. Yang kelima, penyebab makan haram adalah di antaranya tak ada barokahnya. Itulah mengapa duit banyak hati tak tenang. Duit yang banyak tapi tak jelas perginya kemana. Duit hantu dimakan, dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya minjam duit ke Pak Kades, lalu sebagai jaminannya adalah padi, sawah, sawah itu tak boleh diambil manfaatnya. Saya tetap menanamnya sampai tanggal perjanjian bayar 1 Januari 2022. Saya pun datang, Pak Kades, ini duit bayar hutang, maka padi sawah pun kembali. Tapi kalau sudah sampai waktunya tidak bisa, maka tanah jaminan diambil milik Pak Kades sesuai dengan harga, berapa harga yang sudah ditetapkan. Begitulah ajaran dalam Islam. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, mengambil manfaat, fahuwa riba, makan manfaatnya itu riba. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta, yang 1 juta riba. Pinjam apapun namanya, mengambil manfaat, keuntungan, materi, benda, jasa, maka dia adalah riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pohon rindang. Imam Hanafi berpanas-panas. Kena panas terik. Datang orang bertanya, Imam Hanafi, ya, kenapa kau tak berlindung di bawah pohon depan rumah orang itu? Kenapa kau kena panas matahari? Karena orang yang punya rumah itu meminjam uangku. Aku tidak mau mengambil manfaat dari dia. Bernaung di bawah pohon depan rumahnya pun Imam Hanafi tak mau. Kisah itu ada dalam kitab tasawuf, nama kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah dikhatamkan bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Karena Abdul Somad tak bisa ceramah, akhirnya baca kitab di rumah online. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba insyaallah. Amin. Bagaimana jika seorang anak, apa ini? Anak cewek anak cewek berzina, lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni?
Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti itu kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia. Saya tahu. Laki-laki dibawa, perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka kunasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang nggak bisa tidur, diam kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Nah, sudah habis pesanku kepada kalian, adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan. Yang sudah terjadi, andailah diterapkan syariat Islam, hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka pezina kalau belum menikah, tertulis dalam Quran, az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Gimana rasanya dicambuk 100 kali Pak Ustadz? Cari cambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda di Makassar, pelepah korma. Pelepah korma tak ada, pelepah kelapa. Pukulkan 100 kali. Kalau mati 70, berhenti. Begitulah azabnya dulu. Kalau sudah menikah, asyaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, ditanam di dalam tanah setengah badannya, setelah itu dilempar batu sampai mati. Pernah ini terjadi pada zaman Nabi? Pernah. Ini bukan cerita, hadisnya sahih. Datang perempuan menghadap, ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang ke kampungmu karena kau sedang mengandung anak. Anakmu tidak salah. Nanti kalau kau dilempar pakai batu mati, anakmu tidak berdosa ikut mati. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Kata Nabi, susukan anakmu, karena anakmu punya hak menyusu 2 tahun. Pulang. Setelah ada anaknya menyusu 2 tahun, dia datang lagi. Baru diterapkan hukum, dilempar pakai batu sampai mati. Dia memilih lebih baik kena azab di dunia daripada di akhirat. Tapi, ini pakai tapi, seandainya ada anak gadis dan anak lajang yang belum menikah, subuh ini datang, hai Ustadz Abdul Somad, cambuklah aku 100 kali. Saya tidak bisa menerapkannya, karena yang bisa menerapkan ini adalah yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan, cukup dia bertaubat dan beristighfar, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Maaf, seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustadz? Oh, anakmu sudah 3, kau tak tahu mandi wajib? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semuanya. Boleh di laut Pak Ustadz? Boleh, pergi ke pantai Losari, terjun ke belakang. Insya Allah kalau di tengah bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnata taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Gak usah. Apalagi sholat sunat taubatnya di masjid, kuat-kuat pula usolli sunnata taubat dari zina jam 5 pagi tadi. Tahulah orang.
cukup dalam hati saja. Bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat adik-adik kami yang pernah silap dan salah ya Allah. Coba lihat orang mati, kaya mati, miskin mati, rakyat mati, penguasa mati. Hidup ini luar biasa. Kalau tak takut juga, Covid sudah menghabiskan, meluluh lantakkan berita kematian. Dulu yang mati itu jauh, sekarang orang mati, yang muda mati, yang sehat mati, artis mati, orang kaya mati, pejabat mati, tak juga bertaubat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jomblo cepat kalian nikah, malaikat maut sudah dekat.